dengan Pak Jokowi, banyak juga image negatif yang muncul di PDI Perjuangan. Jadi itu yang menurut saya jadi catatan juga buat Ibu Risma, bebannya jauh lebih berat. Tapi saya senang Ibu Risma berani. Tadi saya pikir tidak akan berani dan akan menikmati saja sebagai anak buah Jokowi dengan sisa waktu yang ada. Ternyata orang ini Srikandi beneran gitu. Ternyata ada perintah Bu Ketum. Ternyata lebih nurut Bu Ketum. Titah Ketum memang ternyata di PDI Perjuangan luar biasa. Kita tinggal nunggu perintah Bu Ketum juga. Mas Toto beralih ke Sumatera nih, yang juga seru nih. Agak jauhan dikit lah. Agak jauhan dikit Karena lah. di sini masih ada pasti yang itu. Masih ada aroma-aroma mantunya Pak Jokowi. Mantunya Pak Jokowi loh. Ini kan incumbent, tapi kok kalah ya? Edi. Secara elektabilitas betul. Iya. Edi Rahmayadi. Ya, kalau saya mau selalu ngeliat survei itu kan Pak Edi itu kan 15%, Mas Bobi itu 34%. Ya. Duh, incumbent kok kalah jauh ya? Bahkan incumbent secara LHKPN kayak berkurang deh kalau nggak salah. Oh gitu ya. Iya, ya, kalau tapi bisa dicek ya. Kalau nggak salah berkurang gitu. Oke. Pertama memang sosok dari Edi Rahmayadi ini kan kontroversial sekali. Ya. Saya terus terang pernah diminta oleh Mas Bobi melakukan survei 2 kali. 2022 dan 2023. Sebelum kritik keras saya tentang dinasti itu muncul ya, ketika Mas Gibran maju dan segala macam. Dan saya sempat diskusi langsung dengan Mas Bobi dan saat itu survei, seingat saya 2022 itu masih berimbang. Bahkan Bobi mungkin masih kalah sedikit. 2023 Bobi sudah unggul jauh. Kalau saya tidak salah di bulan Mei atau April itu sudah selisih 8%. Sekarang mungkin sudah lebih. Memang disebabkan salah satunya oleh kontroversi dari Edi Rahmayadinya sendiri. Edi Rahmayadi ini kan kalau istilahnya Pak Luhut ya dalam sebuah acara mulutnya nggak ada perangko kadang-kadang gitu kan. Kalau Ahok selotip nih nggak ada. Iya, yang satu nggak ada perangko, yang satu selotip. Karena kan memang ceplas-ceplos gitu ya dengan karakter uniknya gitu kan. Jadi itu yang menurut saya jadi problem juga. Dan kedua, suka atau tidak, Bobi ini kan didukung oleh kekuatan besar sekali. Ya kan hanya PDI Perjuangan. Ya itu menurut saya jatah anak mantu presiden lah gitu ya. Dan biar bagaimanapun kekuatan infrastruktur politik sebesar itu pasti juga menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dan elektoral. Kalau ditanya Medan apakah luar biasa, saya datang berkali-kali, sebenarnya masih jauh dibanding Surabaya. Bahkan dibanding Palembang menurut saya juga masih kalah gitu ya, pandangan saya pribadi. Sampai terakhir saya ke Medan masih kok, saya lagi pegang HP di trotoar masih teriakin "Bang, awas copet" gitu misalnya ya, masih. Tapi bahwa pasti ada progres dibanding wali kota yang sebelum pasti. Kenapa? Itu sama yang terjadi pada Solo pada saat dipimpin Mas Gibran. Menteri berdatangan dengan sendirinya memberikan bantuan dari pemerintah pusat. Kalau itu yang terjadi, siapapun yang jadi wali kota udah pasti hebat, bukan karena dia membuat sebuah gebrakan. Jadi kombinasi di antara kontroversi seorang Edi Rahmayadi, kekuatan besar keroyokan infrastruktur politik yang dimiliki Bobi, dan sepak terjang di Medan karena bantuan besar dari pemerintah pusat, menurut saya ketika itu dikombinasikan pasti menjadi sebuah kekuatan besar yang membuat Bobi lebih unggul. Lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah pasca gelombang besar kritik terhadap keluarga Jokowi kemarin muncul, Bobi kan juga namanya disebut loh dalam konteks jet pribadi walaupun sudah diklarifikasi ke media, bukan KPK ya. Itu apakah ada sebuah perubahan besar di level persepsi? Saya nggak tahu. Kita tunggu survei berikutnya, Bro. Nah, tapi Mas Yunarto agak aman bilang, hampir dilaporkan ke Rocky Gerung. Beda, itu uratnya Rocky itu udah jauh. Oke, Mas, pertanyaan terakhir nih. Oke. Pasca 20 Oktober. Ya. Ini akan ada perubahan peta-peta dukungan nggak? Ada kejutan apa sih kira-kira setelah gitu? 20 Oktober? Karena ada pergantian kekuasaan. Dari Pak Ini Jokowi ke sama atau ya akan peta pilkada akan sama atau ya akan ada perubahan, ada beda gitu ketika yang berkuasa juga berbeda. Saya merasa bahwa ketakutan apa yang terjadi pada saat Pilpres terkait dengan kualitas pemilu, bahwa pemilu dipengaruhi besar juga oleh aparat, birokrat, bansos, keberpihakan kekuasaan. Saya rasa tidak akan terjadi seperti di pilkada, tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi pada saat Pilpres. Saya meyakini
Prabowo tidak seperti itu. Prabowo tetap akan ada upaya untuk memenangkan jagoannya, tapi saya percaya Prabowo lebih punya batasan. Prabowo itu tidak selentur Jokowi ketika bertarung. Artinya itu kelebihan dan kekurangannya juga gitu ya. Makanya kan Prabowo lawan Jokowi selalu kalah gitu kan. Karena kalau Prabowo begitu nabrak tembok dia mundur. Pak Jokowi nabrak tembok kan dia bikin lubang di bawahnya. Lalu kemudian dia bisa nyelinap gitu kan. Itu plus minus gitu ya. Kelenturan seseorang yang buat saya Jokowi adalah seorang street smart. Pak Prabowo seseorang yang gentle, pukul-pukulan sebagai seorang petinju kalau kita bicara olahraga gitu ya. Jadi saya meyakini harusnya tidak terjadi seperti itu. Magnet di level persepsi juga akan mulai bergeser kepada Pak Prabowo. Dan yang ketiga kita tahu instrumen bagi adanya koalisi besar untuk mengeroyok sosok tertentu dan partai tertentu itu berhasil didekonstruksi oleh para hakim MK yang membuat skenario ajaib tadi menurut saya sih nggak akan terjadi. Bubar di tengah jalan. Bubar tengah jalan. Ya semoga transisinya berjalan lancar aja lah dari Jokowi ke Prabowo. Dan bukan hanya transisinya, saya berharap Pak Prabowo seutuhnya menjadi seorang presiden karena kalau kita tahu dulu ada kritik presiden tidak boleh jadi petugas partai gitu ya. Saya juga sepakat. Tapi jangan juga jadikan presiden ke depan petugas dari mantan presiden. Aduh. Terima kasih Mas Sinarto.